trader, selamat datang kembali di DCpedia. Seperti biasa, kita akan membahas info menarik dalam dunia trading. Pada segmen kali ini, kita akan membahas tentang hedging. Apa itu hedging? Hedging atau lindung nilai adalah suatu strategi yang dilakukan dengan tujuan untuk melindungi portofolio atau meminimalisir berbagai risiko. Hedging memberikan berbagai keuntungan karena mampu meminimalisir risiko yang tidak terduga, sehingga kemungkinan memperoleh keuntungan tetap ada dan kerugian dapat diperkecil. Hedging yang paling umum adalah berbentuk kontrak yang setiap nilainya bisa diukur dengan underlying asset. Contoh strategi hedging adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah diversifikasi. Diversifikasi merupakan tindakan menyebarkan portofolio di berbagai aset untuk mengurangi resiko. Portofolio yang terdiversifikasi membantu menyeimbangkan volatilitas karena tidak ada satu aset pun yang akan berdampak besar. Pada intinya, diversifikasi berarti tidak menaruh semua modal yang dimiliki pada satu aset, tapi membaginya ke dalam beberapa aset. Yang kedua adalah arbitrase. Arbitrase merupakan strategi yang umum dilakukan oleh para trader. Arbitrase adalah suatu strategi untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di pasar. Contoh, kamu membeli US dollar dengan menggunakan rupiah dengan biaya yang dikenakan sebesar Rp14.100. Lalu US dollar menguat dan berada di angka Rp14.500 per US dollar. Kemudian kamu memutuskan untuk menjual dolar dan mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga. Hal itu disebut dengan arbitrase. Arbitrase dapat dilakukan pada berbagai aset, seperti forex, saham, emas, dan lain-lain. Semakin besar jumlah lot yang dibeli, maka keuntungan yang didapat dari arbitrase juga akan semakin banyak. Yang ketiga adalah average down. Average down adalah strategi investasi yang dilakukan dengan cara membeli aset secara bertahap ketika nilai atau harga dari suatu aset tersebut sedang turun. Strategi ini umumnya dilakukan untuk instrumen saham. Contoh, kamu membeli saham A, lalu harga saham tersebut mengalami penurunan, yang berarti kamu mendapat kerugian. Akan tetapi, kamu memutuskan untuk membeli saham tersebut pada saat harganya turun. Lalu, beberapa saat kemudian, harga saham A mengalami kenaikan. Kerugian yang didapat dari penurunan saham tersebut dapat tertutup ketika harga saham tersebut naik. Yang keempat adalah tutup tunai. Strategi ini adalah yang paling sederhana yang digunakan dalam hedging, yaitu dengan memutuskan untuk menarik tunai dana yang ada sebagai langkah antisipasi kerugian. Cara ini banyak dilakukan oleh para trader saat kondisi sedang tidak stabil dan mengakibatkan harga aset turun tidak menentu. Sedangkan dalam trading forex ada dua macam strategi hedging yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah hedging pada satu pair mata uang. Strategi ini merupakan strategi yang paling tepat untuk pemula yang baru mempelajari satu jenis pair mata uang. Berikut adalah contohnya. Misal, kamu trading pada pair Euro USD dan memperkirakan bahwa harga akan terus naik sehingga kamu membuka posisi buy. Namun ternyata harga malah turun. Untuk mengatasinya, kamu bisa membuka posisi berlawanan, yaitu posisi sell. Jika harga terus turun, maka kamu bisa menutup posisi buy dengan jumlah loss yang kecil dan membiarkan posisi sell terbuka hingga mencapai target profit yang diinginkan. Sebaliknya, jika harga Euro USD ternyata berubah arah dan semakin naik, maka kamu bisa menutup posisi sell dan membiarkan posisi buy tetap terbuka. Yang kedua adalah hedging pada dua pair mata uang. Sebelum melakukan strategi ini, kenali dulu korelasi antar pair, apakah positif atau negatif. Korelasi positif berarti pergerakan harga dua pair mata uang berjalan searah, sementara korelasi negatif berarti pergerakan harganya berlawanan arah. Berikut adalah beberapa pair major dengan korelasi positif. Yang pertama adalah Euro USD dan GBP USD. Yang kedua adalah USD CHF dan USD JPY, dan yang ketiga adalah Euro USD dan AUD USD. Pada pair berkorelasi positif, USD selalu berada di posisi base atau plot currency yang sama. Saat melakukan hedging dengan dua pair berkorelasi positif, maka sebaiknya bukalah posisi yang berlawanan di pasar. Misal, pair Euro USD dan GBP USD. Jika seorang trader membuka posisi buy untuk Euro USD, maka ia perlu menyeimbangkan posisi dengan membuka posisi sell untuk GBP USD. Sedangkan berikut adalah contoh pair major dengan korelasi negatif. Yang pertama adalah Euro USD dan USD CHF. Yang kedua adalah USD CAD dan AUD USD. Pada pair berkorelasi negatif, posisi USD akan berlawanan. Saat melakukan hedging dengan dua pair berkorelasi negatif,
maka sebaiknya bukalah posisi yang sama. Misal pasangan Euro USD dan USD CHF. Jika seorang trader membuka posisi buy untuk pasangan Euro USD, maka sebaiknya ia juga membuka posisi buy pada USD CHF. Sehingga jika harga USD menguat terhadap mata uang major, maka ia dapat menutup posisi buy pada Euro USD dan mempertahankan posisi buy pada USD CHF hingga mencapai target profit yang diinginkan. Sebelum memutuskan untuk menggunakan strategi hedging dalam trading, pastikan kamu sudah mempelajari karakteristik dari semua aset yang ada dan memiliki manajemen risiko yang baik ya. Sekian materi kita kali ini. Kalau penasaran dengan info seputar dunia trading lainnya, tunggu di Disipedia selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube DCFX. See you trader!